Perdagangan hewan dilindungi digagalkan di Papua Barat Daya. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban hilang di Laut Saukorem dan Warpaperi. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 4 Juli 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Direktorat Polair Polda Papua Barat berhasil menggagalkan perdagangan hewan dilindungi yang diperjualbelikan keluar Papua di sebuah rumah yang berada di Jalan Makam Pahlawan, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada 30 Juni 2023 lalu. Direktorat Polair Polda Papua Barat berhasil menangkap 3 tersangka, 1 diantaranya masih di bawah umur inisial AW. Ia ditangkap di atas kapal Sabuk Nusantara dengan barang bukti burung perkicit pelangi. Sementara 2 tersangka lainnya, WH 29 dan ST 27 tahun, polisi berhasil mengamankan barang bukti 2 ekor kakatua jambul kuning, 2 ekor nuri bayan, 1 ekor nuri sangir hitam. Kedua tersangka berhasil ditangkap di sebuah rumah di Kompleks Pahlawan, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat 30 Juni lalu. Sejumlah satwa yang berhasil diamankan langsung dibawa ke markas Ditpol Airut Kelurahan Tampagaram, Kota Sorong pada 3 Juli 2023. Direktur Ditpol Air Polda Papua Barat Kombes Pol Budi Utomo mengatakan polisi telah mengamankan barang bukti beserta pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing inisial WH dan ST. Ini yang pasti dijual, karena kita dapat informasi dijual melalui media online, diedarkan di media online bahwa burung-burung ini ditawarkan di media online untuk dijual. Makanya kami dari sana kita pelajari dan kita didapatkan para pelaku menyimpan hewan-hewan burung yang dilindungi. Sesuai rilis BKSDA Papua Barat pada bulan Januari hingga Juni 2023, BKSDA berhasil menggagalkan penyeludupan satwa sebanyak 1.171 spesies, sementara 481 satwa hasil pengungkapan dari Ditpol Airut Polda Papua Barat. Selain itu, uang negara yang berhasil diselamatkan sebesar 1 miliar lebih. Kasus penggagalan penyeludupan TSR. Mulai dari Januari 2023 ini malah sudah inkrah. Kemudian di bulan Maret juga ada 1. Ini dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Ya. Kemudian bulan Mei juga ada 1. Ini dari Pulau Batanta. Ini biawak semua tapi tidak dilindungi, 40 ekor. Pembinaan dilakukan karena mereka tidak tahu ya. Kemudian tadi yang baru sebutkan pada 24 Juni ada perkecil pelangi 2 ekor. Kemudian 30 Juni kakak tua koki 2 ekor, nuri bayan 2 ekor, kasturi kepala hitam 3 ekor, nuri hitam 1 ekor. Menjawab tadi perkecil pelangi itu informasi awal Pak Budi dari Pulau Seram Maluku. Kedua tersangka saat ini sudah ditahan di Ditpol Air Polda Papua Barat dengan pasal yang disangkakan yaitu pasal 40 ayat 2 Junto, pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Esau Bonapi, 1 korban yang dilaporkan hilang di perairan laut distrik Amberbaken, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya, pada Minggu pagi hingga kini masih dalam proses pencarian tim SAR Manokwari. Esau dilaporkan hilang di wilayah Laut Saukorem dan Warpareri, distrik Amberbaken saat hendak menyelamatkan ponakannya yang terjatuh dari KM Sabuk 112. Hingga kini, tim SAR gabungan dari Manokwari masih terus melakukan pencarian, namun belum menemukan hasil. SAR Manokwari dalam lirisnya menyatakan menerima laporan kecelakaan sejak Minggu 2 Juli 2023 pukul 21.40 waktu Indonesia Timur. SAR Manokwari juga menyatakan
Kecelakaan laut terjadi ketika korban Esau Bonepai umur 35 tahun hendak menyelamatkan ponakannya yang jatuh ke laut dari KM Sabuk 112. Aksi ini diketahui oleh nahkoda kapal dan nahkoda memutar balik arah untuk tindakan penyelamatan. Namun yang dapat diselamatkan hanya ponakan korban, sedangkan korban tidak ditemukan. Merespon laporan tersebut, pada Minggu pukul 22 waktu Indonesia Timur, Kakansar Manokwari telah memerintahkan tim siaga rescue bergerak menuju lokasi kejadian. Pencarian kemudian dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari 11 personil Basarnas Manokwari. Pencarian kemudian dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari 11 personil Basarnas Manokwari, Fasharkan TNI Al Manokwari, Polres Saukorem, Rapi serta masyarakat, namun hingga Senin kemarin belum membuahkan hasil. Sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, pagi tadi tim SAR berkekuatan 37 personil gabungan yang dibagi dalam 3 grup kembali melakukan pencarian dengan menyisir kawasan laut distrik Amberbaken dan sekitarnya. Kejadian ini bermula ketika 3 orang anak termasuk ponakan korban yang berusia 7 tahun sedang bermain di galangan kapal terjatuh ke laut dan secara spontan korban hendak menyelamatkan keponakannya. Namun justru Esau yang hilang. Esau Bonepai sendiri merupakan salah satu kepala kampung di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya yang hendak melakukan perjalanan ke Wende. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, meningkatnya kasus virus campak rubella terhadap anak di usia 9 bulan hingga 5 tahun di Kabupaten Manokwari membuat pemerintah telah menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Sejak Januari hingga Juni 2023, kasus campak rubella di Manokwari meningkat hingga 53 kasus. Padahal di pertengahan bulan Juni masih berada di angka 33 suspek. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Marten Rante Tampang menjelaskan, dengan tingginya kasus campak rubella di Manokwari, bahkan melebihi standar nasional, maka pemerintah telah menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Walaupun menjadi daerah KLB, belum ada ditemukan kasus meninggal dunia akibat virus tersebut, karena lebih cepat diketahui dan ditangani. Beranjak dari kejadian luar biasa ini sesuai dengan surat keputusan Bupati Manokwari yang menetapkan bahwa kejadian luar biasa campak di Manokwari itu sudah melebihi dari target nasional, jadi tidak lebih dari 5. Nah, kita kemarin sudah lebih dari 5 sehingga Bupati, menurut aturan Bupati Manokwari wajib untuk menetapkan sebagai kejadian luar biasa. Nah, kenapa sampai ini terjadi? Mungkin banyak analisa kami yang memungkinkan bahwasanya campak ini bisa terjadi karena di beberapa daerah termasuk kabupaten tetangga kita Bentuni juga mungkin lebih awal mereka mengalami kejadian luar biasa ini dan bahkan ada korban jiwa di sana. Kalau kita Manokwari sampai saat ini ya syukur puji Tuhan tidak ada yang sampai meninggal dunia. Menurut Marten, penyebab tingginya kasus campak rubella karena pada masa pandemi COVID-19, banyak anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Untuk menekan kasus ini, pemerintah telah melaksanakan layanan imunisasi campak rubella sejak 3 hingga 15 Juli 2023. Imunisasi penting diberikan bagi anak usia 9 bulan hingga 5 tahun agar bisa membentuk kekebalan tubuh anak dari campak. Ada beberapa kemungkinan karena mungkin selama pandemi ini 2-3 tahun terakhir para orang tua yang memiliki anak-anaknya itu mungkin enggan untuk membawa anak-anak untuk diimunisasi ke posyandu atau sarana kesehatan lainnya karena itu tadi pandemi. Kemudian enggan, tapi juga ada ibu yang merasa bahwa imunisasi itu adalah penting bagi anak-anak. Itu juga suatu hal yang bisa diapresiasi oleh orang tua memperjuangkan hak seorang anak untuk bisa
bisa mendapatkan kesehatan yang optimal. Nah, mungkin sebagai himbauan ke semua warga atau masyarakat di Manokwari yang memiliki anak usia 9 bulan sampai 59 bulan atau 5 tahun tanpa memandang status imunisasinya untuk datang mulai hari ini ya, tanggal 3 sampai tanggal 15 Juli. Datang di posyandu atau di puskesmas atau mungkin di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan imunisasi campak rubella ini. Kasus campak rubella tertinggi ditemukan di wilayah pelayanan Puskesmas Sanggeng. Sehingga sejak Senin 3 Juli, layanan imunisasi campak rubella mulai dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Sanggeng. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, gabungan dua kota indeks harga konsumen IHK di Provinsi Papua Barat pada bulan Juni 2023 mengalami inflasi year on year sebesar 4,30% dengan IHK sebesar 115,42%. Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat merilis inflasi di Kota Manokwari pada bulan Juni 0,85% dengan IHK sebesar 119,66, di mana angka inflasi tahun ke tahun 4,10%. Sedangkan inflasi Kota Sorong, angka inflasi di buka bulan Juni 2023 sedikit lebih rendah dibandingkan Manokwari sebesar 0,37%. Statistik Ahli Madya BPS Provinsi Papua Barat, Lasmini, mengatakan dari 78 kota yang mengalami inflasi, Manokwari menempati peringkat ke-6 dan Kota Sorong berada pada peringkat ke-8. Adapun untuk inflasi secara mantunan tertinggi ada di Kota Jayapura sebesar 1,35% dan terendah ada di Ternate, Kudus, dan DKI Jakarta. Sedangkan kota yang mengalami deflasi terendah yaitu Kota Mataram sebesar minus 0,2%, sedangkan deflasi mantuman terdalam ada di Kota Sumenab sebesar minus 0,42%. Namun secara year on year, 90 kota di Indonesia masih mengalami inflasi dan belum mengalami deflasi. 8 kota yang mengalami inflasi dan 12 kota yang mengalami deflasi. Ini Manokwari dan Kota Sorong termasuk salah satu dari 78 kota yang mengalami inflasi, di mana Manokwari menempati peringkat ke-6 dan Kota Sorong peringkat ke-8. Sementara itu, tingkat inflasi bulanan Juni 2023 terhadap Mei 2023 mengalami inflasi sebesar 0,76%. Sedangkan tingkat inflasi tahun kalender Juni 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 2,63%. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, Saudara, pada bulan Mei 2023, jumlah penerbangan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya mengalami penurunan sebesar 0,43%, sedangkan jumlah penumpang naik menjadi 13,73% dan jumlah barang bagasi naik menjadi 17,95%. Transportasi udara di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencakup 16 bandar udara. Jumlah penerbangan pada bulan Mei 2023 sebanyak 2.300 pesawat atau mengalami penurunan sebesar 0,43% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu, data penerbangan yang belum tersedia sampai dengan bulan Juni 2023 adalah Bandara Torea Fakfak, Bandara Teminabuan Sorong Selatan, Bandara Kambuaya Maibrat, Bandara Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak, Bandara Kabare di Kabupaten Raja Ampat, dan Bandara Kebar di Kabupaten Tambrau. Secara kumulatif, jumlah penerbangan bulan April dan bulan Mei 2023 sebanyak 4.433 pesawat. Nilai inflasi penerbangan mengalami penurunan, sedikit penurunan dari 2.310 jumlah penerbangan pesawat pada bulan April 2023 menjadi 2.300 pada Mei 2023 ini atau turun sebesar 0,43%. Adapun jumlah penumpang pada Mei 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni sebesar 13,73% atau sebanyak 173.302 orang.
Jumlah barang yang diangkut oleh angkutan udara pada bulan Mei 2023 sebanyak 2.026,28 ton atau naik 17,90% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara PLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, Yohanes Momot, meninjau lokasi pembangunan venue voli pantai di Kampung Amban, Manokwari dalam rangka menyambut event olahraga sirkuit daerah dan sirkuit nasional voli pantai tahun 2023 di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pembangunan lapangan voli pantai di Kampung Petrus Kaviar Amban Pantai, Kabupaten Manokwari, yang dikerjakan sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini hampir rampung. PLT Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Yohanes Momot, yang juga selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Event Sirkuit Daerah dan Sirkuit Nasional Voli Pantai mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan pekerjaan sesuai petunjuk penjabat Gubernur Papua Barat untuk pembangunan lapangan voli pantai untuk pengembangan olahraga voli. Untuk progres penyelesaian lapangan voli hingga kini telah mencapai 95%. Proses finishing yang dilakukan yaitu perapian pasir di lapangan voli, sementara tribun penonton dan ruang media sudah tuntas, termasuk juga instalasi listrik yang akan rampung. Pembangunan ini ditargetkan akan rampung 100% pada tanggal 5 atau 6 Juli 2023. Ya, selamat sore. Saya Yohanes Momot, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat. Kita saat ini berada di lapangan voli Petrus Kaviar di Amban Pantai sini. Kami dari Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan sesuai petunjuk Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat telah melaksanakan pekerjaan pembuatan lapangan voli pantai ini untuk kepentingan pengembangan olahraga voli pantai ke depan. Yang terdekat pada tanggal 8 sampai 12 ada kejuaraan daerah voli pantai seluruh tanah Papua, dan tanggal 14 sampai 18 sirkuit nasional seluruh Indonesia dari tanggal 14 sampai 18 Juli ini. Untuk pelaksanaan event sirkuit daerah voli pantai diundur kegiatannya dan akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 12 Juli 2023 dan sirkuit nasional akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 Juli 2023. Maria Talimbekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap proses perekaman elektronik KTP karena bisa berjalan di beberapa distrik di pedalaman yang membutuhkan akses internet. Dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat, perekaman eKTP yang masih sangat rendah yaitu pada Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua Barat terus bersinergi dengan pemerintah Pegunungan Arfak melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Papua Barat dengan langsung turun ke beberapa distrik di Pegunungan Arfak untuk perekaman. Sekda Pegunungan Arfak, Everdowan Siba, mengapresiasi dukungan dari pemerintah Papua Barat mengingat selama ini terkendala jaringan, sehingga proses perekaman eKTP di 10 distrik menjadi masalah serius. Dari intervensi pemerintah Provinsi Papua Barat, proses perekaman eKTP sudah berjalan, yaitu di distrik Hing, Minyambau, dan distrik Taige. Untuk distrik lainnya, direncanakan akan dilakukan pertemuan dengan pemerintah Papua Barat dan Telkomsel, agar permasalahan jaringan dapat segera diselesaikan. Jadi untuk distrik memang semua kita lakukan perekaman. Jadi sehingga kemarin kerjasama dengan provinsi 2 distrik sudah, yaitu 3 distrik sudah, yaitu distrik Hing, distrik Minyambau, dan juga distrik Taige. Ini tinggal 7 terpegang. Memang kita kadang terkendala karena jaringan. Iya. Jadi ada beberapa distrik yang memakai jaringan Excel, sedangkan
ada beberapa distrik yang menggunakan jaringan Telkomsel. Jadi sehingga ini yang kadang karena jaringan Telkomsel dia jaringannya kuat, sedangkan Excelnya tidak. Diharapkan proses perekaman EKTP di Kabupaten Pegunungan Arfak dapat berjalan maksimal, sehingga pada Pesta Demokrasi tahun 2024, masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak dapat menyalurkan hak suara. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, guna meningkatkan skill dan pengetahuan bagi generasi muda di bidang kelistrikan di Kabupaten Pegunungan Arfak, pemerintah daerah setempat melaksanakan pelatihan teknis instalasi listrik dan grounding. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas Penanaman Modal Transmigrasi dan PTSP bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Papua memberikan pelatihan kepada 15 pemuda asal Kabupaten Pegunungan Arfak untuk dibina melalui pelatihan teknis instalasi listrik dan grounding. Pada acara pembukaan, Dekan Fakultas Teknik Unipa, Adelhard Beni Reyara mengatakan sangat berterima kasih karena diberi kepercayaan untuk melaksanakan pelatihan instalasi listrik dan grounding. Hal ini sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang terampil di bidang kelistrikan. Sementara itu, Sekda Pegunungan Arfak Everdoan Siba mengatakan, listrik saat ini menjadi kebutuhan sehari-hari, sehingga melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi modal awal untuk bisa lebih profesional di kemudian hari. Bahwa kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan instalasi dan grounding di Fakultas Teknik Universitas Papua. Memang kita sudah sering melaksanakan kegiatan ini, tapi tetap ini kita memerlukan sinergi tetap dengan Pemda. Jadi kalau kita perhatikan bahwa pembukaan sebuah universitas pasti minimal ada satu universitas negeri di dalamnya. Kita bisa lihat dari Provinsi Papua, dulu kita waktu masih di Papua, Irian Jaya, kita punya UNCES ya. Tapi setelah pemekaran Papua Barat kita punya UNIPA, kita punya Musamus. Nah itu tujuannya untuk kita bersinergi. Jadi kalau Pemda ini sebagai eksekutor, universitas ini bertugas untuk memberi masukan, saran, dan konsultasi. Di hari pertama pelatihan, materi yang diberikan antara lain persyaratan umum instalasi listrik dengan memasang komponen dan keselamatan ketenaga kelistrikan dengan menekankan pada keselamatan kerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan keselamatan instalasi. Dengan pemateri yaitu tenaga dosen di Fakultas Teknik Unipa Manokwari. Iya, katakanlah orang awam pasti mereka bertanya ini listrik ini apa ya? Pasti bertanya listrik ini apa ini. Tapi ketika kita mengikuti pelatihan begini, kita tahu berarti listrik ini jaringannya seperti ini, terus dia instalasinya seperti ini, ya. Dan itu yang nanti dengan pelatihan ini kita bisa tahu berarti kalau orang instalasi listrik ini kadang dia begini, dan sehingga ketika kalau kita sudah tahu pasti kita memberikan edukasi ke masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, ada yang berbeda dari perayaan HUT Bayangkara ke-77 1 Juli 2023 di Polres Kaimana, Papua Barat. Pasalnya, ada 77 nasi tumpeng yang disediakan bagi tamu undangan dengan posisi duduk lesehan beralaskan karpet. Inilah suasana di tengah perayaan HUT Bayangkara ke-77 digelar jajaran Polres Kaimana pada 1 Juli lalu. Panitia mendesain agar para tamu duduk lesehan berhadapan dengan 77 nasi tumpeng mini yang disediakan bagi para tamu. Kapolres Kaimana AKBP Gadung Kurniawan mengatakan dirinya terinspirasi untuk membuat nasi tumpeng sebanyak 77 buah ini bertepatan dengan HUT Bayangkara Polri ke-77. Tapi mungkin sebagai besar ada yang ini. Jadi cukup nggak cukup, ya 77. Kelebihan nggak 77, kekurangan nggak 77. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu atas undangan langkah kakinya ringan. Saya harapkan mohon doa restunya, mohon bimbingannya, mohon masukannya begitu untuk pelaksanaan kegiatan perbaikan kepolisian khususnya di Menurut Kapolres Gadung, suasana duduk lesehan sengaja dilakukan dengan maksud untuk mempererat tali silaturahmi antara TNI Polri, Pemda Kaimana, dan juga masyarakat untuk membentuk jalinan kerjasama yang baik dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kami hormati, saya mohon maaf ini lesehan. Lesehan ini saya terinspirasi dari beberapa kegiatan ketika saya menghadiri undangan-undangan dari masyarakat. Dan termasuk undangan dari pemerintah. Di beberapa kali saya dari undangan masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan. Nah, mungkinnya itu kita makan lesehan. Dan yang terakhir kemarin ketika waktu diundang hari ulang tahunnya Pemda di rumah adat itu makanannya juga lesehan. Jadi saya terinspirasi itu makanya ketika acara ini mohon maaf mungkin ya saya dengan lesehan. Beberapa pejabat teras di Kabupaten Kaimana nampak hadir, seperti Sekda Kaimana, Dandim 1804, Danyon 764, dan sejumlah pejabat Muspida termasuk pensiunan Polri dan warga Kauri. Selain acara ramah tamah, Polres Kaimana juga menggelar upacara HUT Bayangkara ke-77 di halaman Stadion Triton Kaimana. Dan dilanjutkan dengan peragaan 12 gerakan polisi lalu lintas oleh personil polisi, anggota Bayangkari, dan polisi cilik binaan Polres Kaimana. Dari Kaimana, Arfat Cempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Jemaat Gereja Kristen Injili GKI Manarmbeu Klasis Tanah Rubu, Manokwari, Papua Barat melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang bekerja sama dengan organisasi Jaringan Pendamping Kebijakan Nasional JPKPN Papua Barat. Manarmbeu Klasis Tanah Rubu. Dalam acara peletakan batu pertama gedung gereja itu juga mengambil tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dengan subtema, peletakan batu pertama persiapan jemaat GKI Manarmbeu bertekad menata diri menuju gereja yang dewasa, mandiri, dan misioner. Acara peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja itu dihadiri oleh anggota Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua, Wilayah 4, Pendeta Albert Rumaropen, dan juga Wakil Ketua Klasis Manokwari, Pendeta Terianus Rumsayor. Menyampaikan terima kasih dan syukur kepada Tuhan pertama dan juga kepada perjalanan yang hadir di kampung persiapan dan Polisi sini dan juga
persiapan jemaat PKI di Tanah Rubuk. Itu cuma persiapan malam beliau. Hari ini puji Tuhan kita melaksanakan. Dalam acara peletakan batu pertama gedung gereja tersebut disambut baik oleh seluruh warga jemaat yang hadir dan menyaksikan langsung proses peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja. Ketua Klasis GKI Tanah Rubuh, Pendeta Shalom Makabori mengatakan sangat bersyukur kepada Tuhan atas peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang sudah dilakukan oleh Organisasi Jaringan Pendamping Kebijakan Nasional JPKPN Papua Barat. Dapat digunakan. Nah, hanya saja semua ini kan kembali kepada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan, maka tentu kemudian bulan Desember sudah masuk ke bulan target kami. Prinsipnya kami hanya sebagai perantara. Kami bukanlah siapa-siapa. Ya, semua itu ada di tangan Tuhan. Kami hanya sebagai perantara saja. Siapa tahu Tuhan yang menggunakan kami untuk dapat membantu umat GKI kita yang ada di Klasis Tanah Rubuh, ya, Kampung Ampia Bosi, yang kemudian muncul jemaat yang namanya jemaat Beliau. Ini bukti bahwa Tuhan turut campur tangan dalam pekerjaan proses pembangunan yang sedang dilaksanakan organisasi JPKPN Papua Barat, sehingga ke depan gedung gereja ini dapat dipergunakan oleh warga jemaat untuk beribadah. Sementara itu, Ketua JKPKN Papua Barat, Ronald Mambiu, mengungkapkan proses pembangunan gedung gereja ini ditargetkan selesai tahun ini pada bulan Desember 2023 mendatang. Geis Muguri, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 4 Juli 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.